Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lusyanti Barung dengan NIM 205004500011. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hakikat bimbingan dan konseling guna untuk memenuhi tugas pada mata kuliah profesi keguruan. Ada 3 poin yang akan saya jelaskan. Pertama, pengertian bimbingan dan konseling. Kedua, tujuan bimbingan dan konseling. 3, landasan bimbingan dan konseling. Baik, langsung saja saya jelaskan poin pertama, yaitu pengertian bimbingan dan konseling. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu bimbingan dan apa itu konseling. Jadi, bimbingan berasal dari kata guidance atau guide, yang mana memiliki arti membimbing, menuntun, atau membantu. Bimbingan dapat diartikan secara umum sebagai bantuan dan tuntunan, namun tidak semua bantuan dapat diartikan sebagai bimbingan. Bimbingan adalah proses bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada beberapa orang atau individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, dengan tujuan agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan potensi dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Kemudian konseling. Konseling berasal dari kata konsilan, yang artinya dengan atau bersama, yang dirangkai dengan menerima atau memahami. Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli atau konselor kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling adalah suatu bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli atau klien agar mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya dan juga mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Adapun seorang ahli yang memiliki pendapat tentang bimbingan dan konseling, yaitu menurut Prayitno dan kawan-kawan pada tahun 2005, mengemukakan bahwa bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok, agar mandiri dan berkembang secara optimal dalam bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Poin kedua yaitu tujuan dari bimbingan dan konseling. Tujuan dari bimbingan dan konseling ini adalah membantu individu dalam mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya, berbagai latar belakang, serta sesuai dengan lingkungannya. Kemudian poin yang ketiga yaitu landasan bimbingan konseling. Landasan bimbingan konseling ini pada hakikatnya adalah faktor-faktor yang wajib diperhatikan dan dipertimbangkan khususnya oleh seorang konselor selaku yang memberikan layanan bimbingan dan konseling. Ibarat kata, sebuah bangunan untuk berdiri kokoh tentunya membutuhkan pondasi yang kuat dan tahan lama. Dan apabila bangunan tersebut tidak memiliki pondasi yang kuat, maka bangunan tersebut akan mudah goyah atau runtuh. Seperti halnya dengan layanan bimbingan dan konseling. Apabila tidak didasari dengan pondasi atau landasan yang kuat, maka akan mengalami kehancuran terhadap layanan bimbingan dan konseling itu sendiri. Dan yang menjadi taruhannya adalah individu yang dilayaninya. Jadi, untuk memperkuat bimbingan dan konseling itu, kita harus memerlukan beberapa landasan bimbingan dan konseling. Nah, kali ini saya akan menjelaskan beberapa landasan bimbingan dan konseling, yaitu pertama, landasan religius. Landasan ini memiliki 3 hal pokok yang harus diperhatikan. Pertama, keyakinan bahwa manusia dan seluruh alam semesta adalah makhluk Tuhan yang Maha Kuasa. Kedua, sikap yang mendorong perkembangan dan peri kehidupan manusia berjalan ke arah yang baik dan sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Ketiga,
upaya yang memungkinkan berkembang dan dimanfaatkannya secara optimal dalam suasana dan perangkat budaya serta kemasyarakatan yang sesuai dan meneguhkan kehidupan beragama untuk membantu perkembangan dan pemecahan masalah individu. Kedua, landasan psikologis. Landasan psikologis dalam bimbingan dan konseling adalah memberikan kepahaman tentang perilaku individu yang menjadi sasaran layanan. Landasan psikologis mengungkapkan beberapa hal pokok yang menjadi pengaruh terhadap layanan bimbingan dan konseling, yaitu tingkah laku, motif dan motivasi, pembawaan dan lingkungan, perkembangan individu, belajar dan penguatan, dan kepribadian. Hal-hal pokok ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, tingkah laku. Tingkah laku individu tidak terjadi dalam keadaan kosong, namun mengandung latar belakang, latar depan, sangkut paut, dan isi tertentu. Tingkah laku berlangsung dalam lingkungan tertentu, yang di dalamnya terdapat unsur waktu, tempat, dan berbagai kondisi lainnya. Tingkah laku merupakan perwujudan dari hasil interaksi internal dan eksternal. Hal pokok yang kedua yaitu motif dan motivasi. Motif dan motivasi berkenaan dengan dorongan yang menggerakkan seseorang berperilaku baik. Pengelompokan motif ada dua, yang pertama yaitu motif primer dan motif sekunder. Motif primer yaitu motif yang didasari oleh kebutuhan asli yang dimiliki oleh individu semenjak lahir, seperti rasa lapar, bernapas, dan sejenisnya. Kemudian motif kedua yaitu motif sekunder, yaitu motif yang terbentuk dari hasil belajar seperti rekreasi, memperoleh pengetahuan dan keterampilan tertentu. Jadi, motif-motif ini digerakkan dan diaktifkan baik dari dalam diri individu maupun dari luar individu, menjadi bentuk perilaku instrumental atau aktivitas tertentu yang mengarah pada suatu tujuan. Hal pokok yang ketiga yaitu pembawaan dan lingkungan, yang berkenaan dengan faktor-faktor yang membentuk dan memengaruhi perilaku individu. Pembawaan yaitu sesuatu yang dibawa sejak lahir dan merupakan hasil dari keturunan, yang mencakup aspek psikofisik seperti otot, warna kulit, golongan darah, dan sejenisnya. Pembawaan dan lingkungan setiap individu akan berbeda-beda. Ada individu yang memiliki pembawaan yang tinggi dan ada pula yang sedang atau bahkan rendah. Misalnya dalam segi kecerdasan, ada yang bisa dikatakan sangat jenius, normal atau sedang, dan ada pula yang rendah. Kemudian hal pokok yang keempat yaitu belajar dan penguatan. Belajar merupakan salah satu konsep yang amat mendasar dari psikologis. Misalnya belajar untuk hidup. Tanpa belajar, seseorang tidak akan dapat mempertahankan dan mengembangkan dirinya, dan dengan belajar manusia mampu berbudaya dan mengembangkan harkat kemanusiaannya. Hal pokok yang kelima yaitu kepribadian. Dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh Gordon W. Allport, oleh Calvin S. Hart dan Gardner Lindsay pada tahun 2005, menemukan hampir 50 definisi tentang kepribadian yang berbeda-beda. Berangkat dari studi yang dilakukannya, akhirnya dia menemukan satu rumusan tentang kepribadian yang dianggap lebih lengkap. Menurut pendapatnya, bahwa kepribadian adalah organisasi dinamis dalam diri individu sebagai sistem psikofisik yang menentukan caranya yang unik dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Nah, kata kunci dari pengertian kepribadian ini adalah penyesuaian diri. Landasan yang ketiga yaitu landasan sosial budaya. Landasan ini merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Seorang individu pada dasarnya merupakan produk lingkungan sosial budaya di mana ia hidup. Misalnya, seorang individu yang sejak lahir ia sudah dididik dan diajarkan untuk mengembangkan pola-pola perilaku sejalan dengan tuntunan sosial budaya yang ada di sekitarnya. Landasan yang keempat yaitu landasan ilmiah dan teknologi. Layanan bimbingan dan konseling merupakan kegiatan profesional yang memiliki dasar-dasar keilmuan.
baik yang menyangkut teori maupun prakteknya. Pengetahuan tentang bimbingan dan konseling disusun secara logis dan sistematis dengan menggunakan berbagai metode, seperti pengamatan, wawancara, analisis dokumen, prosedur tes, inventory atau analisis laboratoris yang dituangkan dalam bentuk laporan penelitian, buku teks, dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya. Kemudian landasan yang kelima adalah landasan pedagogis. Landasan ini bertujuan untuk mendukung keberhasilan tujuan pendidikan dengan berprioritas pada long life education dan education for all. Guru bimbingan konseling harus memprioritaskan klien tentang apa yang harus digunakan untuk dikembangkan seumur hidup. Layanan bimbingan konseling tidak bisa terlepas dari sektor pendidikan, sekaligus harus ada bentuk upaya mendidik. Landasan yang keenam yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis ini merupakan layanan bimbingan konseling yang berdasar pada nilai luhur filsafat. Dengan berfilsafat, maka seseorang pasti menjunjung tinggi kebenaran dan kebijaksanaan. Dari landasan filosofis, upaya bimbingan dan konseling tidak menyimpang dari hal yang tidak baik. Dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konselor wajib memahami landasan filosofis tersebut. Nah, baik, itulah penjelasan tentang hakikat bimbingan dan konseling dari saya. Mohon maaf apabila selama penjelasan saya ada salah pengucapan yang tidak berkenan di hati. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.